Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Kita masih membahas soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat beserta penyelesaiannya. Yang sampai kita lanjut di nomor 26. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Grafik di bawah ini berbentuk parabola dengan persamaan A, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3, B, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 3, C, Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4, D, Y sama dengan min X kuadrat min 4X plus 3, E, Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3. Soal nomor 26 ini adalah soal Eptanas tahun 1986. Untuk memahami dan mengerjakan soal ini, kita perlu mengerti poin yang ketujuh dalam video-video saya sebelumnya, yaitu poin ketujuh tentang menyusun persamaan kuadrat baru, khususnya dengan teori pergeseran. Dengan teori pergeseran yang memerlukan dua koordinat, yaitu koordinat titik puncak dan koordinat titik yang melalui salah satu sumbu X atau sumbu Y. Jadi dari pengertian itu kita bisa menyelesaikan soal nomor 26 ini. Jadi bisa kita jawab. Kita lihat dari grafik bahwa titik puncaknya dua dan 1. Dia melaluinya 0,3 potong sumbu Y. Kita lihat, jadi untuk menggunakan teori pergeseran diperlukan pertama titik puncak dan suatu koordinat atau titik yang melalui salah satu sumbu. Sesuai dengan teori pergeseran, Y sama dengan plus minus Y1 sama dengan AX plus minus X1 kuadrat. Nah, plus minus di sini dan plus minus sebelah kanan ini adalah untuk meletakkan koordinat titik puncak, di mana plus minus ini tergantung dengan tanda kebalikan yang diketahui dari titik puncak. Dalam hal ini X-nya 2, Y-nya min 1. Berarti Y-nya min 1 berkebalikan jadi plus 1 sama dengan A, X-nya plus 2 berarti sini jadi min kuadrat. Dia melalui 0,3. Kita substitusi ke persamaan ini dalam rangka untuk mencari nilai A. Maka X-nya 0, Y-nya 3, Y-nya 3 kita substitusi 3 plus 1, A, X-nya 0, min 2 kuadrat. Ini menjadi 4, ini 4A. Maka nilai A-nya 4/4 sama dengan 1. A-nya sama 1 artinya A lebih besar dari 0. Maka terbukti dia terbuka ke atas terjadi titik balik minimum. Nah, untuk mengetahui atau untuk mencari fungsi kuadrat itu sendiri, kita substitusi lagi A sama 1 ini ke persamaan awal. Jadi Y plus 1 sama dengan A X min 2 kuadrat. Kita substitusi A-nya sama 1 X min 2 kuadrat. Jadi Y plus 1 sama dengan, ini kita buka, X kuadrat min 4X plus 4. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 pindah ruas jadi min. Maka fungsi yang dimaksud adalah X kuadrat min 4X plus 3. Nah, di sini pilihan yang ada sesuai dengan A. Jadi tepat adalah jawabannya A. Kita lanjut soal nomor 27. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Jika akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 3 sama 0 adalah x1 dan x2, maka 1/x1 plus x 1/x2 sama dengan A min 3 setengah, B min 1/2/3, C 5/6, D 1/2/3, E 3/4. Ini adalah soal nomor 27, soal Eptanas tahun 1988. Untuk mengetahui dan memahami soal nomor 27 ini, kita masuk poin yang ke-6, yaitu video-video saya sebelumnya yang mengenai rumus jumlah, hasil kali, dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Dengan pemahaman itu kita bisa mengerjakan soal nomor 27 ini. Itu bisa langsung kita jawab. Tulis dulu bentuk persamaan kuadratnya, 2x kuadrat X
min 3 sama dengan 0. Inilah bentuk umumnya E kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan demikian kita bisa menentukan nilai A-nya 2, B-nya 5, C-nya min 3. Nah, sesuai dengan permintaan soal, maka super X1 super X2 itu sama dengan, langsung kita samakan penyebut. Di sini berarti X2 plus X1. Nah, sesuai dengan jumlah akar dan akar yang sudah kita ketahui rumusnya untuk penjumlahan akar min B per A perkalian akar C per A. Ini bisa kita operasikan lagi, jadi A per C dibalik A-nya bisa salaman, tinggal min B per C. B-nya berapa? 5, jadi min 5, C-nya min 3, jadi 5 per 3. Nah, dari pernyataan soal ABCD pilihannya adalah jawabannya D. Nah, itulah jawaban dari nomor 7. Kita lanjut lagi soal nomor 28. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Persamaan kurva yang sesuai dengan grafik di samping adalah A, Y sama dengan 3 plus 2X min 2Y kuadrat, B, Y sama dengan 3 plus 2X min X kuadrat, C, Y sama dengan 3 min X kuadrat, D, Y sama dengan 3 plus X min X kuadrat, E, Y sama dengan 3 min 3X min X kuadrat. Soal nomor 28 ini adalah soal Eptanas tahun 89. Untuk memahami dan mengerjakan soal nomor 28 ini, lagi-lagi masuk ke poin ke-7, yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat baru, khususnya dengan teori pergeseran lebih cepat. Dengan mengingat bahwa teori pergeseran hanya memerlukan dua koordinat, yaitu koordinat puncak dan koordinat titik yang melalui salah satu sumbu, baik sumbu X ataupun sumbu Y. Jadi dengan pemahaman teori pergeseran kita bisa menjawab soal nomor 28 ini. Jadi kita lihat titik puncaknya terjadi pada 1,4. Dia titik puncak maksimum karena kurva terbuka ke bawah. Melalui titiknya itu 0,3. Ingat sekali lagi dengan teori pergeseran, Y plus Y1 sama dengan A X plus minus X1 kuadrat. Dengan tanda yang berkebalikan, berarti Y ini X1, Y4. Jadi Y min 4 berbalikan tanda X min 1 kuadrat. Dia melalui 0,3 dalam rangka untuk mencari A. X-nya 0, ganti Y ganti 3. Jadi 3 minus 4 sama dengan E, X-nya 0, min 1 kuadrat. Bayar 3, ngutang 4, ngutang 1, ini 1 kuadratkan jadi A. Jadi nilai A-nya min 1, lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 terbukti bahwa kurvanya terbuka ke bawah, terjadi titik balik maksimum. Untuk mendapatkan fungsi itu kita substitusi lagi ke teori pergeseran itu, maka akan menjadi Y min 4 sama dengan A 1 kuadrat. Masih kita proses A-nya min 1, X min 1 kuadrat. Ini masih tetap sama dengan, ini min milik semua, min 1. Kita buka kurung, X kuadrat, min 2X plus 1. Ini masih, ini buka kurung, min X kuadrat plus 2X min 1. Min X kuadrat plus 2X min 1, min 4 pindah ruas kanan jadi plus 4. Maka fungsi kuadrat yang dimaksud plus 2X plus 3. Inilah fungsi kuadrat yang dimaksud. Tapi dari pernyataan soal, dia dibalik. C-nya di paling depan, B-nya tengah, dan A-nya di paling terakhir, paling kiri. Jadi kita rubah kembali. 3 plus 2X min X kuadrat. Jadi dari yang pernyataan yang benar itu adalah B. Itulah jawaban soal nomor 28 dengan teori pergeseran. Kita lanjut soal nomor 29.
Sebelumnya kita baca kembali soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Suatu grafik Y sama dengan E kuadrat plus M-1X plus 4 akan memotong sumbu X pada 2 titik. Maka harga M adalah A. M lebih kecil dari min 4 atau M lebih besar dari 1. B. M lebih kecil dari min 3 atau M lebih besar dari 5. C. M lebih kecil dari 1 atau M lebih besar dari 4. D. M lebih besar dari 1 tapi M lebih kecil dari 4. E. M lebih besar dari min 3 tapi M lebih kecil dari 5. Ini soal nomor 29 adalah soal Leptanas tahun 89. Untuk mengerjakan dan memahami soal nomor 29 ini, kita lihat episode sebelumnya itu justru poin yang ketiga, yaitu pengertian diskriminan. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa diskriminan adalah untuk mengecek jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Andai kata jika D-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka dia pasti mempunyai selalu akar real. Kedua, jika diskriminannya lebih besar dari 0, mempunyai akar real yang berlainan dan rasional jika kuadrat sempurna. Yang terakhir, jika D lebih kecil dari 0, maka dia tidak punya akar atau akar-akarnya imajiner. Atau dengan kata lain, kalau andai kata D-nya lebih besar dari 0, dia mempunyai 2 akar berlainan, artinya dia memotong pada sumbu X yang berbeda. Jika andai kata D-nya sama dengan 0, dia menyinggung pada satu titik di sumbu X. Nah, itulah pengertian dari diskriminan. Dengan pengertian itu kita bisa menyelesaikan soal nomor 29 ini. Jadi bisa kita jawab. Kita lihat bahwa fungsinya adalah E kuadrat plus 1x plus 4. Ini identik dengan fungsinya AE kuadrat, bentuk umumnya BX plus C. Di sini kita bisa menentukan A-nya 1, B-nya M-1, C-nya sama dengan 4. Nah, kita lihat bahwa syarat dia memotong pada sumbu X yang berbeda adalah diskriminannya harus besar dari 0. Sedangkan diskriminan ini adalah punya harga B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Kita substitusi masing-masing BAC-nya B-nya min 1 kuadrat min 4A-nya 1, C-nya 4. Ini kita buka kamarnya jadi M kuadrat min 2M plus 1 min 16. Ini jadi M kuadrat min 2M min 15 lebih besar dari 0. Ini ada tidak lain adalah pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk M. Kalau bentuk umumnya seperti ini. Nah, lagi-lagi ini agak menyimpang dari pembahasan soal-soal persamaan. Ini masuk ke pertidaksamaan. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai pengantar untuk nanti lebih mengetahui jenis-jenis pertidaksamaan di dalam matematik. Cara menyelesaikan soalnya hampir sama dengan persamaan, cuman nanti lihat tanda akhir dari pertidaksamaan. Nah, ini sama juga mencari akar-akar dari nilai M. Nah, sudah kita ketahui cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, banyak jalan menuju Roma. Dengan cara pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Yang paling cepat dan yang paling disukai dengan cara pemfaktoran jika angkanya bagus atau angkanya manis. Ini kita buat. Ini jelas A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 5. Nah, ini nggak apa-apa, kita tulis kembali untuk lebih mengingatkan kembali. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 15. Kita buat faktor, kita buat kamar. Karena koefisien M kuadratnya 1, kita A1. Nah, sekarang untuk mengisi kamar ini, ada 2 angka atau bilangan yang jika dikalikan hasilnya C min 15, hasil jumlahnya min 2. Kita langsung saja, yaitu min 5 dan plus 3. Artinya kalau kita jumlahkan hasil min 2, kalau kita perkalikan hasil min 15. Cari nilai-nilai nolnya, ini 5, ini berubah tanda min 3. Nah, penyelesaian pertidaksamaan kuadrat kita buat garis bilangan. Justru jelas min 3 itu sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Bulatan tidak penuh karena tidak mengandung sama dengan. Nah, untuk mengecek daerah positif negatif, kita cek sembarang angka, misalnya angka 6. Angka 6 sebelah kanan, berarti kita substitusi kemari, 6 kurang 5 hasilnya jelas positif, 6 plus 3 positif, positif kali positif, positif. Ini negatif, ini positif. Tanda terakhir kita lihat, lebih besar berarti dia yang positif. Berarti daerah yang memenuhi adalah M lebih kecil dari min 3
atau M lebih besar dari 5. Jadi hasil ABCDE pilihan yang ada itu adalah sesuai dengan pernyataan B. Jadi itulah jawaban untuk nomor 29. Kita lanjut lagi soalnya nomor 30. Sebelumnya kita baca dulu. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Koordinat titik balik fungsi dengan rumus fungsi X sama dengan 3 min 2X min kuadrat adalah A min 2,3, B min 1,4, C min 1,6, D 1,4, E 1,4. Soal nomor 30 ini adalah soal EBTANAS tahun 1990. Untuk mengerjakan dan memahami soal nomor 30, kita harus ingat poin yang keempat episode video saya sebelumnya, yaitu mengenai pengertian sumbu simetri dan titik puncak, bisa maksimum atau minimum. Jadi dengan pengertian itu kita bisa mengerjakan soal nomor 30 ini. So kita jawab. Lihat fungsinya adalah 3 min 2X min E kuadrat. Nah ini kita bentuk sesuai dengan bentuk umumnya. Min E kuadrat min 2X plus 3. Nah ini identik dengan fungsi dari bentuk umumnya dia, I kuadrat plus BX plus C. Di sini bisa tentukan nilainya min 1, B-nya min 2, C-nya 3. Koordinat titik balik maksimum, tentu kita mencari sumbu simetri terlebih dahulu. Jadi rumus dari titik ekstrim namanya, titik ekstrim itu X, Y. X-nya itu adalah sumbu simetri min B per 2A. Y-nya ini adalah dari nilai ekstrimnya. Nah, kita bisa cari langsung sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2A. Nah, di sini X-nya, B-nya sudah kita ketahui, min 2. B-nya min 2 rumusnya. A-nya min 1. Jadi min kali min plus, ini min. Berarti sumbu simetrinya min 1. Sumbu simetrinya min 1 itu adalah absisnya, X-nya. Yang ditanya koordinat titik balik berarti penuh. Kita cari Y-nya. Untuk mencari Y, langsung kita substitusi yang cepat dengan fungsi kuadrat yang diketahui. Kita sebut lagi. Fungsi X-nya sama dengan min E kuadrat min 2X plus 3. X-nya min 1 kita substitusi. Min 1 kuadrat min 2, ini min 1 plus 3. Ini tetap 1, ini plus 2 plus 3. Jadi min 1 plus 5. Utang 1 bayar 5 kembali 4. Ini dengan kata lain nilai Y. Berarti koordinat titik baliknya itu min 1 dan 4. Inilah koordinat titik balik. Jadi kalau disebut koordinat lengkap, X-nya, kalau disebut absis hanya X, kalau ordinat hanya Y. Gabungan dari absis dan ordinat adalah koordinat. Dari pilihan yang ada, A, B, C, D, E adalah pilihan yang tepat B. Nah, itulah contoh soal-soal variasi dari persamaan dan kuadrat. Karena itu ikuti terus pembahasan soal-soal persamaan dan kuadrat dengan variasi-variasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.